Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Jadi setan gepeng adalah gadget. Kenapa bisa dibilang setan gepeng? Karena gadget bisa membuat kita lupa waktu, lupa kewajiban kita sehari-hari. Sampai-sampai nih gara-gara keasikan main gadget, kalau diajak ngobrol tidak nyambung. Antal murtaja yaumaz ziham isfa' lana ya habibana. Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berceramah dengan tema berbakti kepada orang tua. Nomor urut kelima, Ananda Fahmida Amanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya lewat pantun ya. Karena tak kenal maka yuk kita kenalan. Puasa sunnah di hari Kamis. Buka puasa dengan buah pepaya. Perkenalkan, saya Fahmida yang manis dari SDIT Aruswa Surabaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama. Ada yang tahu lagu ini? Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Dari lagu tadi, sudahkah kita bersyukur hari ini? Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apa saja yang harus kita syukuri dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Saya rangkum dalam DID. Apa itu DID? Yang pertama, nikmat D, nikmat diri kita sendiri. Nikmat itu dari Allah yang harus kita syukuri. Sebagian harta, nikmat itu dari Allah yang harus kita syukuri. Nikmat itu dari Allah yang harus kita syukuri. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bertakwalah kepadamu dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nikmat apa saja yang harus kita syukuri dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Saya rangkum dalam DID. Apa itu DID? Yang pertama, nikmat D, nikmat diri kita sendiri. Nikmat itu dari Allah yang harus kita syukuri. Kaki kita gunakan untuk melangkahkan diri ke masjid untuk sholat berjamaah, bukan untuk joget TikTok ya. Kita gunakan tangan kita untuk sering memegang Al-Quran untuk dibaca, bukan sering main lato-lato ya. Bagaimana jika kita dalam kondisi sakit? Jika kita sakit, pasti rasanya makan tak enak, tidur tak nyenyak, rasanya tidak nyaman. Dalam kondisi sakit, kita juga harus tetap bersyukur. Bersyukur masih bisa menyelesaikan sakit. Karena melalui sakit, insya Allah jika kita bersabar, sakit kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, nikmat iman pada Allah, nikmat Islam. Alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang muslim, insya Allah kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan balasan surga. Yang ketiga, nikmat D, nikmat dunia seperti harta dan kedudukan. Nikmat itu semua berasal dari Allah. Sebagian harta yang kita miliki juga ada hak untuk orang lain. Sehingga hendaklah kita merasa cukup dengan harta yang kita miliki dan suka berbagi dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, berarti ia tidak bersyukur pada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Maksudnya apa ya? Misalkan jika ada seseorang yang mendapatkan gaji dari pekerjaannya, namun dia merasa tidak cukup, selalu merasa kurang dengan apa yang diperoleh, berarti sama saja dia tidak bersyukur pada Allah. Hikmah yang kita peroleh jika kita bersyukur yaitu 3M. M pertama, Allah akan melipat gandakan nikmat kita. M kedua, kita akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. M ketiga, Allah akan memberikan kita pahala. Masya Allah, luar biasa bukan hikmahnya? Jadi, siap untuk selalu bersyukur? Semoga kita termasuk hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nomor urut ke-6, Ananda Valencia Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak kedengeran sih suaranya? Yang semangat dong. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang soleh-soleha yang saya cintai, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Perkenalkan dulu nih, nama saya Valencia Cahaya Fortuna dari SDN Gading 3 Surabaya, perwakilan dari Kecamatan Tambak Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan materi "Yuk main gadget dengan baik". Teman-teman, kalian punya nggak gadget di rumah? Pasti punya semua kan? Di sini ada yang tahu setan gepeng tidak? Sebelah sini nih, ada yang tahu setan gepeng tidak? Jadi
setan gepeng adalah gadget. Kenapa bisa dibilang setan gepeng? Karena gadget bisa membuat kita lupa waktu, lupa kewajiban kita sehari-hari. Sampai-sampai nih gara-gara keasikan main gadget, kalau diajak ngobrol tidak nyambung, tidak langsung tanggap, alias lemot, kurang sakset masih. Gadget merupakan alat komunikasi yang dapat memudahkan segala aktivitas kehidupan manusia. Alat ini juga merupakan karunia dari Allah. Berbagai contoh macam gadget seperti handphone, tablet, dan lain sebagainya, dan memiliki berbagai macam kegunaan dan fungsinya. Akan tetapi peranan gadget juga bisa mendatangkan mudarat, ibaratkan sebuah pisau yang tajam. Bila kita tidak bijak menggunakannya, akan melukai diri kita sendiri. Boleh saja kita memakai gadget asal tahu waktu. Boleh saja kita memakai gadget asal yang kita lihat hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai karena adanya gadget hilang akhlak, hilang rasa kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu, yuk main gadget dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liyutamima makarimal akhlak," yang artinya tidak sekali-sekali saya diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak dan membangun akhlakul karimah. Hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, perlu kita ingat, secanggih-canggihnya gadget, walaupun harganya berjuta-juta, tidak bisa menggantikan posisi Bapak Ibu guru kita yang begitu ikhlas membimbing kita, mengajar kita, serta mendoakan kita. Betul apa betul, Besti? Hadirin dan teman-temanku sekalian, marilah kita pergunakan gadget dengan sebaik-baiknya agar bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai karena adanya gadget membuat kita terlena dan semakin jauh dari Allah. Panen padi harus diikat, panen ketela senang rasanya. Hati-hati bermain gadget, salah guna jadi celaka. Pergi liburan, jalanan macet, jauh di sana mobil menggular. Mari berteman dengan gadget, jadikan dia sumber belajar. Demikianlah pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Valencia Cahaya, bagus. Dan terakhir nomor urut ke-7 Ananda Rofiki Rushidan Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, ustadz dan ustazah, Bapak Ibu Dewan Juri, serta hadirin yang berbahagia. Mari kita bersyukur semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah ala ni'amillah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang minal zulmati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
orang tua. Orang tua adalah satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang teramat berharga di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada ibu bapak. Pak, Bu, teman-teman, siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama nabimu yang mulia? Kalau kau anak soleh, mari kita ucapkan, ayo sama-sama bilang oke. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Karena ridhonya orang tua adalah ridho Allah, dan murkanya orang tua adalah murka Allah. Rabbata aina ya syauqan walitaibata darafata asyqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Makanya mari sopan kepada kedua orang tua. Kenapa orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui, bahkan mendidik dan hantarkan kita sampai kita menjadi orang yang sukses? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua peserta dari 1 sampai 7 semuanya baik, bagus. Semuanya anak-anak sekalian. Maka dari yang terbaik dan terbagus, kita nanti akan mengumumkan 1, 2, dan 3 dari 7 itu, ya. Oleh karena itu anak-anak, jangan sampai nanti kecewa, saya kok nggak dapat juara dan lain sebagainya. Insya Allah ini nanti sebagai pemadu kita, sebagai langkah awal untuk yang akan datang. Mudah-mudahan yang belum juara 1, 2, dan 3 nanti tahun depan insya Allah akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Untuk pemasukannya ya dari anak-anak semuanya bagus ya. Tapi yang pertama anak-anakku sekalian, ketika kalian berceramah, ketika kalian memberikan tausiah, ingat ketika bertausiah, ketika berceramah, maka semuanya pun ikut berdakwah, semuanya ikut berceramah. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kuku ikut berbicara. Matanya berbicara, lisannya, senyumnya, kemudian pipinya, dan lain sebagainya. Gerakannya, kapan waktunya bergerak, kapan waktunya diam, intonasi bahasanya, kapan datar, kapan tinggi, kapan lemah lembut. Nah ini harus anak-anak kuasai. Khususnya juga ketika membaca surat, ketika membaca firman Allah, ketika membaca hadis Nabi, maka panjang pendeknya harus betul. Kalau Al-Quran tajwidnya harus betul, ya. Ini nanti semuanya akan menjadikan sebuah kriteria. Ada yang bagus, ya, tapi baca hadisnya panjang pendeknya masih kurang betul. Nah, ini nanti perlu menjadikan sebuah perbaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya adalah sebuah penilaian semuanya.
maka yang dinilai nanti juara 1, 2, dan 3 itu adalah meliputi 5 tadi. Ya. Apa itu? Yaitu komunikasinya, penguasaan materinya, ya. Jangan sampai ketika ceramah marmu mandek itu lagi, kemudian tangannya jangan sampai kalapo-lapo moro gerak dengan sendirinya, teman-teman gecokan kuping, sering gecokan kuping, dan lain sebagainya. Itu nanti akan mengurangi dari penilaian-penilaian yang akan mungkin nanti di tingkat kota akan juga menjadikan sebuah penilaian. Oleh karena itu nanti saya pesan juara 1, 2, dan 3 nanti betul-betul diperhatikan, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan diumumkan secara keseluruhan oleh Bapak Ibu yang bertugas, yaitu sebagai panitia. Dan saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan semangat untuk anak-anak sekalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Didi yang telah memberikan masukan untuk anak-anak sekalian. Sangat berharga ya. Jadi nanti masukan dari beliau diperhatikan. Siapapun yang nanti terpilih sebagai juara 1, 2, ataupun 3, maka tetap masukan ini adalah berarti, ya. Karena nanti di tingkat kota kalian pesaingnya itu lebih hebat-hebat lagi. Karena itu masukan dari Ustadz Didi sebagai dewan juri hendaknya diperhatikan, ya. Oke, itu saja dari kami panitia. Anak-anak nanti tinggal nunggu pengumuman di tempat pembukaan tadi. Oke, kami akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.